Tersandera penjaga konstitusi. Proses pemilu terus bergulir. Penjaringan bakal calon anggota legislatif atau bacalek pemilu 2024 sudah mulai pada 1-14 Mei. Sebagian besar partai politik belum selesai menjaring bacalek terbaiknya. Bahkan, sejumlah parpol menghadapi masalah yang sama, yakni kegamangan bacalek untuk mendaftar karena menunggu putusan hasil uji materi tentang sistem pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Uji materi terkait sistem pemilu seperti diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sejumlah pihak menggugat sistem pemilu proporsional terbuka yang sekarang diberlakukan. Menurut penggugat, sistem pemilu tersebut tidak senapas dengan Undang-Undang 1945. Seharusnya, kata penggugat, kewenangan dalam memilih caleg berada di tangan parpol, bukan di tangan caleg yang notabene memiliki jumlah suara terbesar. Penggugat meminta sistem proporsional terbuka diganti proporsional tertutup. Jauh sebelum sejumlah penggugat mengajukan uji materi ke MK terkait sistem pemilu, PDI Perjuangan yang notabene partai terbesar dan sangat dekat dengan kekuasaan mengibarkan bendera untuk melawan sistem proporsional terbuka. Menurut Partai Banteng Moncong Putih, sistem proporsional tertutup melahirkan banyak pemimpin dari kalangan rakyat jelata dan lebih ideologis, bukan pemimpin yang lahir karena mobilisasi kekayaan. Gugatan sistem pemilu ke lembaga yang disebut benteng konstitusi ini terjadi ketika suara-suara yang berkeinginan untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo mencuat ke permukaan. Tak heran bila gugatan ke MK ditengarai sebagai bagian skenario menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden, mengingat konsekuensi dari perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup berimplikasi sangat luas. Aroma main mata di balik gugatan ke MK menguar Ketua KPU, Hasyim Asyari mengatakan bahwa sistem pemilu 2024 akan kembali ke sistem tertutup. Dengan kehormatan penyelenggara pemilu kemudian menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim Asyari. MK sendiri sudah memutuskan sistem proporsional terbuka pada 23 Desember 2008. Seharusnya MK tidak perlu berlama-lama memutuskan gugatan sistem pemilu karena sudah putusan sebelumnya. Demi kepastian hukum seyogyanya, putusan MK tidak berbeda dengan putusan sebelumnya. Kita menyesalkan pernyataan Hakim MK Arief Hidayat yang terkesan menggampangkan dalam bidang lanjutan pengujian undang-undang pemilu bahwa pihaknya bisa mengubah sistem pemilu meskipun sudah menjelang atau sangat dekat dengan proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Perubahan sistem pemilu menurut Hakim MK yang pernah 2 kali mendapat sanksi dari Dewan Etik adalah wewenang MK. Mayoritas parpol di parlemen, sebanyak 8 parpol kecuali PDIP, menolak mundur seperti era Orde Baru, yakni sistem proporsional tertutup. Tak perlu lagi ada keraguan bagi benteng konstitusi ini untuk segera memutuskan uji materi tentang sistem pemilu. Masa depan demokrasi berada di tangan 9 hakim MK. Sang penjaga konstitusi jangan menyandera kedaulatan rakyat.